warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, malam, tergantung Anda yang melihat video ini. Seperti biasanya kita akan membahas tentang masalah-masalah perekonomian saat ini. Saya Ahmad sebagai moderator. Kita kedatangan tamu yaitu Bapak Ahmad Bayi Fadia. Beliau sebagai pengamat perekonomian dari kampus IAIN Tulungagung untuk Bapak Ahmad, bagaimanakah kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini? Baik, terima kasih Mas Ahmad Bayi Fadia. Seperti yang kita ketahui, indeks harga saham gabungan sekarang ini sedang anjlok-anjloknya, bahkan sangat menurun sampai dengan menyentuh Rp4.000. Seperti kita lihat bahwa dahulu harga saham di bulan Desember 2019 itu menyentuh harga 6.200. Sekarang pada bulan Maret, tepatnya tanggal 26 Maret itu IHSG menyentuh harga 4.300. Sangat turun drastis. Dari CNN Indonesia, harga saham gabungan itu dibekukan kembali, dibekukan karena anjloknya itu menyebabkan perekonomian di Indonesia sangat melemah. RTI mencatatkan investor menjual bersih sebesar 837,84 miliar, sebanyak 364 saham melemah dan 45 saham menguat, serta perubahan hal yang sama terjadi pada perdagangan pekan lalu di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sempat membekukan perdagangan 2 hari berturut-turut karena penurunan mencapai 5,1%. Namun intervensi otoritas tak menunjukkan perbaikan indeks. Menurutnya analisa, saya menganalisa pelemahan didorong oleh kecemasan kebijakan The Fed memangkas suku bunga hingga 0%. Pemangkasan tersebut diterjemahkan sebagai sinyal resesi, sehingga para investor melakukan aksi jual besar-besaran. Terus selanjutnya, saya memprediksi IHSG akan bertahan di level 4.531 sampai dengan 4.600 dan resisten sampai dengan 4.830 sampai 4.900. Itu disebabkan karena investor khawatir akan dampak sistematik virus corona terhadap perekonomian. Alhasil, investor banyak yang menjual saham-saham mereka yang dengan melakukan penjualan saham. Akibat dari itu, pasar modal merupakan faktor penting dalam perekonomian nasional karena memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian suatu negara. Pasar modal menjalankan dua fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan pemodal. Dan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lainnya. Fungsi kedua adalah sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada infrastruktur keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko dari masing-masing instrumen keuangan. Salah satu indeks yang sering diperhatikan investor ketika berinvestasi di bursa adalah indeks saham gabungan atau IHSG. Indeks ini cukup indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. IHSG merefleksikan kinerja pasar saham di BEI. Di saat era globalisasi, banyak investor memilih untuk berinvestasi pada sektor pertambangan, khususnya emas. Emas adalah
global currency dan nilainya diakui secara universal. Nilai inskripsinya terdapat dan standar sehingga bisa dibeli dan dicairkan di mana saja. Emas memiliki sifat tidak terpengaruh oleh inflasi atau zero inflasi sehingga harga emas selalu meningkat pergerakannya. Kenaikan harga emas akan membuat investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada emas dan daripada saham. Keadaan ini membuat IHSG turun karena investor akan menjual sahamnya untuk balik kepada emas. Demikian juga sebaliknya, minyak merupakan komoditi yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Tapi harga minyak di dunia dapat berpengaruh terhadap pasar modal. Bagi negara pengekspor minyak dan perusahaan sektor pertambangan, kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan keuntungan akan perusahaan. Kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan keuntungan karena akan menarik minat investor. Akan tetapi, bagi perusahaan di luar sektor pertambangan, hal ini akan mengakibatkan kerugian karena biaya operasional meningkat. Peningkatan dan penurunan laba berdampak pada harga saham, yang pada akhirnya akan mempengaruhi IHSG. Nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap IHSG. Jika nilai kurs US dollar terhadap rupiah sedang tinggi, maka investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk dolar Amerika dibandingkan dengan saham. Demikian juga sebaliknya, jika nilai kurs dolar terhadap rupiah sedang turun, maka investor akan lebih memilih untuk berinvestasi dalam bentuk saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi IHSG. Kestabilan nilai tukar rupiah merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah dapat berpengaruh terhadap tingkat pengambilan inflasi suatu perusahaan. Hal ini terjadi khususnya pada perusahaan yang menggunakan bahan baku impor maupun perusahaan yang mengendalikan pinjaman modal asing untuk membiayai operasi. Kenaikan biaya produksi akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Tingkat keuntungan perusahaan akan mempengaruhi minat beli investor terhadap perusahaan, sehingga perusahaan pada akhirnya akan mempengaruhi IHSG. Jadi kita harga saham gabungan itu sangat mempengaruhi terhadap perekonomian suatu negara, karena jika itu sebagai kayak parameter untuk mengetahui apakah suatu negara itu perekonomiannya meningkat atau tidak. Karena karena dengan kita melihat IHSG, kita dapat melihat suatu negara itu memiliki perekonomian yang baik atau tidak. Bagaimana, Mas? Terima kasih Bapak Ahmad Fadia. Jadi penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG itu berpengaruh besar terhadap perekonomian bangsa ini. Karena waktunya sudah habis, saya Ahmad, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.